Sami itu ngedengar tapi nggak sengaja. Itu bagaimana? Terus kalau sedang di motor gitu ya, Mas sujud tilawah gitu ya, sedang di motornya sedang murojaah gitu ya, mau setoran, Mas baca surat Al-Alaq. Nah, kumaha sujudna gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Allah SWT kembali tadi bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya ini menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi. Yang pertama adalah tentang Al-Mufassal, surat-surat yang pendek, surat-surat yang pendek. Apakah di situ ada sujud tilawah atau tidak? Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan surat Shad. Tadi sudah disampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang surat Shad ini. Sebagian menyampaikan di situ ada sujud tilawah, tetapi sebagian lagi mengatakan tidak perlu sujud tilawah karena di situ informasi saja tentang Nabi Daud alaihissalam yang bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengikutinya yaitu bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan dengan surat Al-Hajj yang kalau ayat yang pertama ayat ke-18 maka di situ ada sujud tilawah, tetapi di ayat ke-77 memang para ulama berbeda pendapat tentang itu. Nah, kemudian berikutnya ini hadis tentang sujud tilawah. Hadis yang terakhir adalah dari Umar bin Khattab. Inilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih cenderung kepada pendapat yang menyampaikan bahwa sujud tilawah ini hanya hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Nah, salah satunya adalah beliau mengungkapkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa qala beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna namurru bisujudi, sungguh kita akan mendapati ayat sajdah. Faman sajada faqad asaba, siapa yang sujud maka benar, artinya dia siapa yang sujud maka dia telah mengambil tindakan yang tepat. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi, tapi kalau ada orang yang tidak sujud maka tidak ada dosa buat dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fihi, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan innallaha lam yafrid as-sujuda illa an nasya'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sujud tilawah melainkan jika dia berkenan. Hadis ini wa huwa fil Muwatta, tambahan ini adalah ada disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa sujud tilawah ini adalah tidak diwajibkan. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tata cara sujud tilawah ini? Kita bahas yang normal dulu ya, bahwa yang pertama sujud tilawah ini cukup sekali sujud saja, nggak usah dua kali. Jadi sujud tilawah itu cukup satu kali sujud. Jadi kalau kita berbicara tentang sujud tilawah maka satu kali sujud saja. Kemudian yang kedua, sujudnya itu sama seperti sujud dalam sholat. Artinya bahwa ada 7 anggota tubuh yang harus nempel dan sebagainya. Ini para ulama sepakat tentang itu. Cuman yang membedakan adalah bahwa dalam sujud tilawah ini tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu salam, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi tidak perlu takbiratul ihram. Kalau takbir boleh, tapi itu bukan takbiratul ihram, takbir intiqal saja. Jadi kalau kita takbir boleh. Makanya kalau sujud tilawah kadang ada imam yang begitu sujud Allahu Akbar, ketika sedang sholat ada yang langsung sujud. Nah, tapi tidak perlu takbiratul ihram. Tapi kalau sedang sholat jelas, karena takbiratul ihram kan memang itu rukun dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat tidak perlu takbiratul ihram dan tidak perlu kita salam. Nah, ini adalah kaitannya. Kemudian berikutnya adalah disyariatkan pula untuk bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Tapi disyariatkan, tapi bukan takbiratul ihram ya, itu yang kaitannya ini. Kemudian lebih utama memang sebagian ulama menyampaikan apakah perlu berdiri enggak?
Kalau kita mau sujud tilawah, apakah perlu berdiri ya? Kalau sedang sholat pasti sedang berdiri kemudian sujud ya. Tapi kalau kita sedang ya duduk kan sedang tilawatil Quran, apakah kita harus berdiri? Tentu kalau harus enggak. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan saja. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 107, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan maka mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Artinya dianjurkan saja ketika itu berdiri, tapi tidak diharuskan. Walaupun kita langsung sujud pun tidak jadi masalah kaitan dengan bab ini. Nah, kalau kita sujud di dalam sholat jelas disyariatkan. Jadi ketika sujud tilawah di dalam sholat disyariatkan. Begitu juga mayoritas ulama juga menyebutkan bahwa di luar sholat pun sama disyariatkan. Tetapi kalau dalam sholat jelas kita dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan suci. Nah pertanyaannya, apakah sujud tilawah harus dalam keadaan suci atau tidak? Memang ada beberapa pandangan ulama tentang ini. Yang pertama, karena sujud tilawah ini seperti sholat, berarti ya harus dalam keadaan bersuci. Walaupun sebagian lagi menyampaikan tidak perlu dalam keadaan bersuci, karena ini bukan sholat, ini hanya sujud saja. Salah satu dalil yang menyebutkan bahwa sujud tilawah itu tidak perlu dalam keadaan suci itu adalah ketika dibacakan surat An-Najm, maka wasajada ma'al muslimuna wal musyrikuna wal jinni wal ins. Maka ketika itu kaum muslimin sujud, kemudian juga orang-orang musyrik juga ketika itu mereka melaksanakan sujud tilawah tersebut. Apakah harus menghadap kiblat? Ya, tadi kembali bagi ulama yang menyebutkan sujud tilawah itu adalah sholat harus menghadap kiblat, tapi sebagian mengatakan tidak perlu. Tapi tentu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan menghadap kiblat tentu lebih utama konteksnya kaitan ini. Sehingga bagi ulama yang menyampaikan harus dalam keadaan bersuci, bagaimana kalau saya contohnya sedang tilawah, kebetulan batal wudu? Kan idealnya kalau batal wudu dulu kemudian baca Quran. Tapi kan boleh baca Quran tidak dalam keadaan berwudu. Bagaimana kalau ada ayat sajdah? Bagi ulama yang menyampaikan harus dalam keadaan berwudu, berarti dia wudu dulu kemudian sujud tilawah setelah wudu tersebut. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang sujud tilawah ini. Nah, Bapak Ibu kalau ingin detail mungkin tentang bab sujud tilawah ini bisa dibaca di buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu punya buku namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada penghafal Quran. Ini buku yang sangat bagus menurut saya, apalagi mungkin bagi para penghafal Quran, bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di sini ada buku namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, beliau di sini membahas tentang, jadi inti dari buku ini kan di bab keempat, bab kelima dan bab keenam. Nah, di bab keempat tentang etika sebagai seorang guru dan murid Al-Quran. Kemudian bab keempat itu, bab kelima ada penghafal Quran. Nah, yang keenam ini di bab keenam ada tentang adab bersama Al-Quran. Bagaimana etika kita? Di sini disebutkan boleh kalau kita membaca boleh diulang-ulang atau tidak dan seterusnya. Nah, di sini ada bab sujud tilawah. Di sini ada pembahasan khusus tentang sujud tilawah. Nah, bahkan di sini disebutkan berapa sih jumlah ayat sajdah itu? Di sini disebutkan suratnya apa saja, gitu ya. Ini 10 yang disepakati tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian ada beberapa yang memang diperdebatkan oleh para ulama tentang sujud tilawah. Ini tentang surat Shad, bagaimana tentang sujudnya, kemudian tentang biman yusan lahu sujud, apa saja yang disunnahkan bagi orang yang sujud tersebut dan seterusnya. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan, yang sering jadi pertanyaan itu adalah doanya apa kalau kita membaca ayat sajdah? Ini adalah kalau kita membaca ayat sajdah, kira-kira doa yang kita baca apa? Ya, ini adalah kalau kita membaca ayat sajdah, kira-kira ya, doa yang harus kita baca itu apa ketika membaca ayat sajdah? Ini memang ada beberapa riwayat. Riwayat pertama menyampaikan ya, bahwa doa yang kita baca ketika sujud tilawah itu adalah yang pertama doa sujud seperti biasa. Jadi doa sujud seperti biasa itu subhana rabbiyal a'la. Jadi yang kita baca itu adalah baik ketika kita membaca itu maka kita cukup dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang disampaikan oleh para ulama juga adalah membaca doa sujud yang lain. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma itu doa sujud seperti biasa. Nah, yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib ada riwayat Allahumma lakas sajadtu
wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah riwayat yang ketiga. Kemudian ada riwayat lain yang masyhur biasanya di buku-buku sering ada, yaitu tanpa tadi Allahumma lakas sajad, tapi langsung sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam An-Nasa'i. Tapi ada satu riwayat yang memang juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan gitu ya, kaitan dengan apa? Kaitan dengan orang yang membaca ayat sajdah kemudian dia bisa membaca doa dengan doa Allahumma ktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Ya Allah, ya kalau kita lihat uktub li biha indaka ajra, catatlah di sisimu pahala. Wa dha'anni biha wizra, kemudian kalau ada dosa ya Allah jangan sampai engkau menyimpan dosa tersebut, artinya hapuslah dosa-dosa tersebut. Waj'alha li indaka dukhra, kemudian jadikanlah itu sebagai tabungan saya. Wa taqabbalha minni, ya Allah terimalah itu dariku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu, itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi kedua hadis terakhir sebagian ulama menyampaikan hadisnya lemah. Itu tadi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, dengan yang ini adalah sebagian ulama menyampaikan hadis ini adalah lemah. Sedang apa ini kaitan dengan doa yang disampaikan oleh para ulama tentang ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal kaitan dengan sujud tilawah ini yang mungkin di kita kaitan dengan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini bagi siapa? Ini kan yang disunnahkan untuk sujud tilawah itu siapa? Bahwa yang pertama adalah yang disunnahkan itu adalah lil qari, bagi orang yang membaca baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang kedua, wa yusannu lil mustami'. Lil mustami' itu adalah orang yang mendengarkan dengan serius. Artinya kalau sedang tadarus dia benar-benar menyimak. Jadi betul-betul dia orang yang sedang menyimak, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagian ulama menyampaikan wa yusannu aidan lis-sami' ghairul mustami'. Dianjurkan juga bagi orang yang mendengar tidak sengaja mendengar. Mungkin bahasa senarnya begitu. Kita lewat naik motor pas dengar gua sujud gua tarik dan sujud. Atau mungkin kita tidak langsung mendengar secara serius, bukan tidak serius. Kita tidak, contohnya pas lagi ke masjid, kemudian kita sedang baca buku atau baca apa, kemudian di samping kita ada orang yang tilawah, kemudian gua sujud bahwa tarik. Nah, sebagian ulama mengatakan dianjurkan, walaupun Allahu a'lam itu adalah yang ketiga ini bagi pendengar saja, yang mendengar tidak sengaja maka tidak perlu sujud sahwi ketika itu. Bagaimana kalau sujud sahwinya di waktu terlarang? Maksud di waktu terlarang itu apa? Yaitu ketika setelah sholat maghrib, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, kita kebetulan kita tadarus atau baca Quran sendiri di masjid, apakah kita sujud? Maka para ulama kita menyampaikan tetap kita sujud ketika itu. Jadi tetap kita melaksanakan sujud ketika kita seperti dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita sedang di atas kendaraan dan lain sebagainya, apakah kita tetap sujud? Maka kalau kita sedang di atas kendaraan yang tidak memungkinkan sujud, maka cukuplah sebagian ulama menyampaikan dengan al-iman. Al-iman itu dengan mengisyaratkan sujud. Nah, kalau kita tidak sujud, ada nggak ucapan untuk penggantinya? Maka kalau kita tidak sujud, ya tidak perlu membaca apa-apa gitu. Walaupun sebagian menyampaikan ada membaca tasbih gitu ya. Sebagian menyampaikan bisa juga dengan membaca tasbih tersebut. Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, terus boleh nggak kalau saya baca ayat Quran, pas ayat sajdah saya lewat? Contohnya pas baca surat Al-Alaq, yang sujud tilawah dilewat tuh gitu ya. Nah, maka kata Imam Ibnu Qudamah, walana annahu laisa bimarwiyyin anis salaf fi'luhu aw bal karahatuhu. Maka tidak ada riwayat dari salafus saleh ketika membaca ayat Al-Qur'an kemudian melewati sengaja ayat sajdah dilewat.
Maka itu tidak ada riwayat dari salafus saleh kaitan dengan begini. Terus bagaimana kalau kita membaca ayat terakhir di dalam surat? Contohnya dalam surat An-Najm dengan surat Al-Alaq. Pas kebetulan sholat, bagaimana kita lakukan? Maka kita ada tiga pilihan buat kita. Yang pertama adalah membaca ayat sajdah, kemudian kita sujud, bangkit dari sujud langsung ruku. Gitu ya. Contohnya sujud, sujud 2 dari sujud, dan bangkit dari sujud, kemudian langsung setelah itu kita ruku. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ayat sajdah di ayat terakhir dari surat, maka cukup dengan ruku dan itu sudah menggantikan sujud. Sebagian mengatakan begitu, cukup dengan ruku tanpa sujud. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau ayat terakhir ini bisa jadi sujud, kemudian setelah kita sujud, bangkit baca surat lain. Nah, kemudian setelah baca surat lain, kemudian kita ruku. Nah, ini adalah 3 pilihan kaitan dengan membaca ayat sajdah. Terus bagaimana kalau sedang khutbah, intinya baca ayat sajdah, kita sujud kan? Nggak usah sujud, ya. Nggak perlu sujud ya. Kecuali kalau sedang kultum, sedang apa, imam baca ayat sajdah, ya tidak perlu sujud. Tapi kalau mau sujud, ya kalau sujud ya sujud. Tapi maka dalam kondisi seperti itu, maka apabila sujud ditinggalkan pun tidak jadi masalah. Kemudian berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang sujud tentang sujud tilawah ini. Kaitan dengan sujud tilawah ini, bagaimana kalau kita menjadi imam? Kalau kita menjadi imam, ya, sebagian ulama memakruhkan baca ayat sajdah. Kalau makmumnya tidak tahu tentang ayat sajdah dan lain sebagainya, maka jadi itu kalau tidak tahu maka jangan. Terus baik dalam sholat sirriyah ataupun jahriyah. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa kalau dalam sholat jahriyah, tapi kalau dalam sholat sirriyah, para ulama menyampaikan kalau kita jadi imam dalam sholat sirriyah jangan baca ayat sajdah. Bisa nanti makmumnya bingung kan? Karena kan makmum kan nggak dengar. Sedangkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, sedangkan makmumnya kan nggak dengar baca apa yang dibaca. Nah, ini kecuali kalau memang dalam sholat jahriyah, maka kita membaca kaitan dengan sujud tilawah ini yang disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bab sujud tilawah. Nah, terus bagaimana kalau dalam satu majlis ayat sajdah itu dibaca berulang-ulang? Kan bisa saja kan kalau pas baca juz 30 kan ada ayat sajdah. Nah, kalau ayatnya beda nggak masalah. Kalau ayatnya berbeda, terus kalau ayatnya satu, kita sedang menghafal, ya cukup dengan 1 kali sujud saja. Kalau memang ayatnya diulang-ulang dengan ayat yang sama, kecuali kalau beda majlis. Contohnya kita di sini, kemudian pindah ke rumah, baca lagi dengan surat yang sama, itu kan berarti beda majlis. Tapi kalau dalam satu majlis, kalau suratnya beda-beda, ya berarti setiap baca sujud. Contohnya kalau baca surat Al-Hajj kan surat Al-Hajj kan, kemudian kan dengan surat setelah itu kan surat Al-Mu'minun kan nggak terlalu jauh dengan surat Al-Furqan. Nanti kan ketemu surat Al-Furqan. Kalau kita kebetulan ya kalau surat Al-Furqan kan nggak terlalu jauh. Al-Hajj 2 kali, Al-Furqan sekali, ya berarti setiap baca itu maka kita sujud kan kaitan dengan sujud tilawah tersebut. Maka di sini ikhtalafal fuqaha fi tiqrar sujud tilawah bi tiqrar tilawah al istima' atau ada bi tiqrar iman. Ini adalah tadi para ulama kalau dalam satu majlis ayatnya sama, apakah tetap harus sujud tilawah atau tidak? Di sini para ulama memang berbeda pendapat tentang bab sujud tilawah ini. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali itu saja mungkin pembahasan kita tentang sujud tilawah ini ya. Kaitan dengan tentang sujud tilawah ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau ada ayat sajdah dianjurkan kita sujud ya, dianjurkan kita sujud. Dan ayatnya nggak usah bingung Pak, tadi ada perbedaan. Kita ambil 15 ayat saja. Kan yang 15 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, dan biasanya kan kalau di dalam Al-Qur'an suka ada tandanya ini Pak. Kalau Mushaf Madinah kan pertama ada tanda ini. Ada tanda, misalnya ada garisnya, kemudian di sini ada tanda seperti ini. Nah, kalau enggak di samping sini biasanya suka ada tulisan. Kalau di Mushaf Indonesia biasanya ada tulisan sajdah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi ini adalah ketika ada ayat itu, maka ketika ayat ini maka kita sujud tilawah. Itu barangkali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, maka mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya kaitan dengan sujud tilawah ini. Ada Bapak Ibu? Ini kan disampaikan kalau mendengar di sebelahnya ya ada mustami. Kalau mendengar terus ada sajadah
Kalau saya ruku, sementara yang bacanya sementara saya sujud, yang bacanya nggak sujud. Nah, itu di luar sholat berarti ya. Kalau dalam sholat nggak boleh jelas ya. Kalau yang yang qorinya sujud, mustaminya sujud, mau sujud maka ada juga masalah. Ya. Kalau posisinya seperti itu. Jadi kalau di luar sholat, apakah kalau qorinya sujud, mustaminya harus sujud? Nggak mesti juga. Atau kembali qorinya tidak sujud, mustaminya sujud ya. Maka itu mah ya. Kalau qorinya nggak sujud, kita sujud boleh juga kan. Seperti itu tidak jadi masalah kaitan dengan bab ini. Ya, jadi kaitan dengan qori dan mustami ya. Bisi gitu kan kejadian gitu. Pas qorinya tidak sujud bisa sujud. Nah, mudah-mudahan ketika qorinya tidak sujud, jangan-jangan mungkin qorinya lupa atau qorinya belum tahu gitu ya. Ini kan jadi ada sisi dakwah juga konteksnya kaitan dengan bab. Jadi kalau antara qori dengan mustaminya, kalau qorinya sujud berarti mau sujud. Kalau qorinya tidak sujud ya sama juga. Sujud boleh, tidak sujud juga tidak jadi masalah. Kaitan dengan sujud tilawah tersebut. Allah. Ada mungkin Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan sedikit ya biar nanti pekan depan kita bahas tentang bab sholat jamaah. Karena ada 2 hadis lagi ya kaitan dengan ini, kaitan di dalam Bulughul Maram ini, dalam bab sujud ini tanggung. Di dalam Bulughul Maram ini tentang bab sujud ini ada 2 hadis lagi. Hadis berikutnya adalah ini tentang sujud syukur. Tentang sujud syukur. Nah, kaitan dengan sujud syukur ini, jadi kalau Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang sujud syukur ini, maka ketika berbicara tentang sujud syukur ini, yang pertama adalah bahwa para ulama sepakat bahwa bukan sepakat ya, bahwa kalau kita berbicara tentang sujud syukur ini, maka ada 2 pandangan para ulama tentang sujud syukur. Yang pertama adalah bahwa dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa menyampaikan bahwa sujud syukur ini adalah disyariatkan. La ba'sa bi sajdati syukri wa tasbah wa nastahibbuha wa yurwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu sajada. Ini riwayat pertama bahwa sujud syukur itu adalah disyariatkan. Tapi dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menyebutkan bahwa sujud syukur ini tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafiyah mengatakan sujud syukur ini hukumnya tidak disukai dan tidak melahirkan pahala. Meninggalkan sujud syukur adalah lebih utama. Nah, sebagaimana disebutkan dalam fatwa mazhab Hanafi, wasajdatu syukri la ibrata laha inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah dan dalam mazhab Malik kaitan dengan beberapa Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan sujud syukur. Ini kita ambil pendapat mayoritas ulama menyampaikan bahwa sujud syukur ini disyariatkan. Kan sujud syukur ini adalah sujud karena kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Sujud syukur itu adalah karena sarful abdin ni'am allati an'ama Allahu biha 'alaihi fi ta'atihi. Jadi yang namanya syukur itu kan pengelolaan seorang hamba atas kenikmatan yang Allah berikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adalah syukur. Sujud syukur ini kan berarti karena ada nikmat yang Allah berikan. Tapi kenapa kalau kita habis makan nggak sujud syukur? Atau sebagian orang habis sholat sujud syukur gitu. Kenapa gitu? Kok nggak habis sholat? Kita habis sholat harusnya sujud syukur, kan nikmat kita bisa sholat. Habis ngaji sujud syukur, kenapa gitu tidak sujud syukur? Karena para ulama menyampaikan sujud syukur itu adalah sujud yang disyariatkan, itu adalah nikmat yang tidak berulang-ulang dalam waktu dekat. Jadi kalau makan kan harus sujud syukur, tidak perlu, cukup dengan alhamdulillah saja. Makanya sujud syukur itu satu yang para ulama menyampaikan, kalau kita mendapatkan anak itu sujud syukur. Kan anak tiap hari kan dapat kan setahun sekali, enggak juga setahun sekali, paling cepat 2 tahun sekali ya. Ya kecuali mungkin istrinya 4 gitu ya. Istrinya 4, lahirnya itu tahun ini 1, tahun depan gitu ya, terus gitu ya. Mungkin setiap tahun bisa jadi ada. Tapi kalau istrinya 1 kan paling cepat 2 tahun sekali kan. Hamil 9 bulan, kemudian kan pasti ada kosong dulu berapa bulan baru hamil lagi kan. Berarti sekitar 2 tahun sekali. Nah, ini adalah sebagaimana dalam Al-Quran di dalam surat Maryam ayat 2 sampai 6. Kemudian yang kedua adalah sembuh dari penyakit. Wa idza maridtu fa huwa yashfi, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Kemudian menemukan harta yang hilang. Ini adalah sujud syukur. Kemudian selamat dari bahaya. Ini kan semuanya adalah kepentingan pribadi. Tapi ternyata sujud syukur juga adalah kemenangan kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka kita pun dianjurkan untuk sujud syukur. Nah, kaitan dengan sujud syukur ini memang apakah sujud syukur ini seperti sholat atau tidak? Kembali lagi seperti sujud
tilawah tersebut ya. Bagi ulama yang menyampaikan sujud syukur itu adalah seperti sholat, maka syaratnya adalah harus suci dari najis, kemudian suci dari hadas, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Ini adalah kalau sujud syukur itu adalah bagian. Walaupun sebagian lagi mengatakan tidak perlu. Kemudian tata cara sujud syukur ini memang adalah sujud syukur ini tidak boleh kita lakukan di dalam sholat. Jadi para ulama sepakat tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Kalau dalam sholat tidak boleh ada sujud syukur. Sujud syukur itu adalah dilakukan di luar sholat. Dengan cara apa? Memang dianjurkan kita berdiri. Dianjurkan kita berdiri. Kemudian setelah berdiri menghadap ke kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat kita takbir. Tapi takbirnya bukan apa? Sebagian menyampaikan takbiratul ihram, itu takbir biasa. Kemudian setelah itu takbir lagi. Di yustahabu an yarfa yadayhi li'annahu takbiratul iftitah, fa hiya takbiratul ihram. Tapi bukan takbiratul ihram. Jadi takbir iftitah para ulama, tapi seperti takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian setelah itu takbir lagi adalah Allahu Akbar. Kemudian setelah itu sujud cukup sekali saja. Bacaan sujudnya gimana? Bacaan sujudnya seperti sujud dalam sholat. Jadi sujud sholat, sujud syukur, sujud apa lagi? Sujud tilawah, sujud sahwi, bacaannya adalah sama seperti kita sujud dalam sholat tersebut. Kemudian berikutnya adalah apakah ada salam? Memang ada riwayat dalam mazhab Syafi'i mengatakan pakai salam, tapi riwayat lain mengatakan tanpa salam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang sujud sahwi. Sujud syukur ini. Tapi para ulama menyampaikan tidak perlu ada tahiyat akhir. Kan tidak perlu ada tahiyat akhir. Karena sujudnya juga cuma satu. Jadi miriplah dengan sujud syukur seperti mirip dengan sujud tilawah kaitan dengan bab. Kita lihat hadis. An Abi Bakrah, diriwayatkan dari Abi Bakrah. Diriwayatkan dari Abi Bakrah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'u amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau sesuatu yang menggembirakan buat beliau, maka beliau sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu khamsah, hadis riwayat Imam yang 5. Siapa Imam 5? Masih ingat Bapak Ibu? Enggak ada ujian tapi insyaallah kalau kita sering jadi hafal. Kan ada 7, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, Imam 5 itu selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Itu adalah imam yang 5 illan Nasai, kecuali Imam An-Nasai. Tapi sebagian ulama menyampaikan hadis ini adalah hadis yang barusan disampaikan. Ini adalah sebagian menyampaikan di sini salah satunya adalah bahwa ini hadis adalah hadis lemah. Isnaduhu dhaifun fihi Bakar bin Abdul Aziz wa huwa dhaifun. Ini adalah sebagian menyampaikan kaitan Bakar bin Abdul Aziz bin Abu Bakr Ats-Tsaqafi, seorang perawi yang digolongkan dhaif menurut Uqail. Sehingga hadis ini memiliki sejumlah pendukung. Walaupun hadis ini lemah, tapi sebagian ulama menyampaikan hadis ini adalah naik derajatnya menjadi hasan. Seperti ini adalah kaitan dengan hadis. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Rasul pernah satu hari sujud lama banget. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Jadi sujud lama sampai perawi hadis ini menyebutkan jangan-jangan Rasul ini meninggal. Maka di Madinah ini Bapak Ibu yang pernah umrah atau haji, ada namanya dalam sejarah itu disebut Masjid Syukur. Walaupun sekarang namanya masjid ini adalah di belakang Masjid Nabawi, agak jauh sih lumayan. Kalau dulu dekat terminal Sapo, di bis damrinya Madinah ya. Ini ada satu masjid di situ ya. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Syukur. Kenapa? Karena Rasul pernah satu hari sujud lama banget di situ. Tapi masjid ini tidak ada keutamaannya. Di Madinah itu yang ada keutamaan cuma 2 masjid. Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Adapun masjid-masjid lain di sekeliling Nabawi itu ada beberapa masjid. Ada Masjid Umama, ada Masjid Umama, dan ada Masjid Qiblatain, agak jauh sih Masjid Qiblatain ya. Kemudian ada Masjid Istirahat, jadi memang Masjid Istirahat, dan ada Masjid Sabah dan masjid-masjid lain itu adalah hanya tempat bersejarah yang dulu pernah terjadi Rasulullah SAW di situ. Nah, ada salah satunya adalah Masjid Syukur. Sekarang masjidnya Abi Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah. Jadi Masjid Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, masjid ini kemudian disebutkan Rasul sujud lama sampai Abdurrahman bin Auf mengira juga Rasul meninggal. Tapi nggak berani membangun. Kemudian faqala, dan Rasul menyampaikan inna Jibril atani, barusan malaikat Jibril datang kepadaku.
Fabasyaroni, kemudian memberikan kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran, maka saya sujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira yang disampaikan? Kabar gembira yang disampaikan itu dalam satu riwayat menyebutkan man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam wahidan fa inna Allah ta'ala yusalli alaihi biha asyra marratin. Siapa yang membaca salawat kepada Nabi satu kali maka akan dibalas 10 kali. Rasul ketika mendapatkan itu bersyukur. Karena apa? Ini keistimewaan buat umat. Makanya kita harus memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaitan dengan ketika mendapatkan bisyarah kabar gembira ini, kemudian Rasul sujud syukur ketika itu. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim. Nah, hadis terakhir yang disampaikan ini tentang kisah kemenangan. Kalau tadi kan ada urusan pribadi bersyukur, nah kalau ini kisah kemenangan. Dari Barra bin Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila Yaman. Jadi Rasul pernah mengutus Ali ke Yaman. Kemudian dalam hadis yang panjang pada kalau hadis, kali ini adalah karena ini hadisnya kan hadis ringkasan, maka tidak disebutkan secara detail hadis ini. Kemudian fakataba Aliyun bi islamihim. Nah, kan Ali waktu itu kan berperang, ketika berperang kemudian berpesan ini dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Ali mengirim surat kepada Rasulullah SAW bahwa kaum yang ini adalah ketika Ali dikirim itu, maka umat yang ada di sini sudah masuk Islam. Para qara'a Rasulullah al-kitab, ketika Rasul membaca surat dari Ali bin Abi Thalib tersebut, kharra sajidan. Kemudian Rasulullah ketika itu melaksanakan sujud. Maka sujud tersebut disyariatkan ketika memperoleh sejumlah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menyampaikan nikmat yang dilakukan itu adalah nikmat yang memang tidak berulang-ulang terus-menerus. Kayak makan kan tidak perlu kita sujud syukur, tapi kita cukup dengan membaca alhamdulillah. Ini adalah kaitan dengan kita berahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali itu saja mungkin kajian kita di malam hari ini. Insyaallah berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Bulughul Maram ini adalah setelah kita membahas tentang bab ini sujud sahwi, kemudian kita akan membahas nanti adalah bab salat sunnah sudah kita bahas. Kita akan membahas tentang sholatul jamaah wal imamah. Bab tentang sholat berjamaah dan tentang imam. Ya, nanti kalau di belakang sendiri apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana hukum sholat berjamaah yang kaitan dengan bab ini nanti kita akan bahas dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan bagaimana pandangan para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doakan para majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.